anehnya, ditanya agamanya Islam. Dia mengaku Muslim. Tetapi dia senang sekali menyebut kadrun. Mengolok-olok Islam. Ini aneh sekali. Jadi saat ini kuncinya lagi yang perlu dilakukan. Kalau ada tokoh yang maju, tetapi dia pelihara orang-orang yang suka mengolok-olok Islam, yang suka mencemooh-cemooh Islam, jangan dukung dia. Walaupun dia datang ke masjid dan musola, datang ke acara-acara agama dengan memakai baju koko, peci dan sarung, dengan berlagak seperti ulama, supaya mendapat simpati dari para ulama. Jangan percaya, jangan dukung dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa pagi ini di alam terbuka. Udara segar, dingin, dan sambil menunggu mentari lambat-lambat keluar dari balik perbukitan sana, saya menemui pemirsa sekalian dengan iringan doa. Semoga seluruh pemirsa selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga kita semuanya diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, ada satu fenomena di negeri ini yang dari hari ke hari semakin kelihatannya merisaukan kita. Makin hari tampak semakin tidak ada sungkan-sungkannya orang-orang yang suka mengolok-olok agama Islam dengan menyebut kadrun, dengan mengatakan ini dan itu yang sifatnya merendahkan agama Islam. Padahal seperti kita ketahui, Allah mentakdirkan negara besar ini 87% lebih penduduknya beragama Islam. Ini yang mengherankan kita. Ketika di tahun-tahun politik seperti sekarang ini, olok-olok terhadap Islam semakin menjadi-jadi. Yang paling aneh sekali, ketika mereka para pengolok-olok agama itu sepertinya ingin sekali mendapatkan dukungan dari para ulama. Buktinya apa? Coba kita perhatikan. Orang yang selalu menghembuskan anti politik identitas dan menjelek-jelekkan tokoh yang dikatakannya tokoh itu adalah tokoh melakukan politik identitas. Tetapi tidak diketahuinya bahwa seluruh tokoh-tokoh kita yang maju untuk kandidat calon presiden, untuk kandidat calon gubernur, untuk kandidat calon bupati wali kota dan lain sebagainya, semuanya seperti berupaya untuk mendapatkan dukungan dari para ulama, dari para tokoh agama. Kenapa saya katakan demikian? Coba kita lihat ketika akan berlangsung pilpres, ketika akan berlangsung pilkada, ketika akan berlangsung pemilihan legislatif, para calon akan saling berupaya memperlihatkan dirinya bahwa dia adalah dekat dengan tokoh agama. Apa contohnya? Kita melihat para calon itu ketika akan mendekati pemilihan, terutama sekali ketika di saat-saat melakukan kampanye,
akan berupaya mendatangi pondok-pondok pesantren, akan berupaya mendatangi tokoh-tokoh agama, katakanlah kiai, katakanlah ustadz, dan penampilan mereka datang dengan berpakaian seperti ulama juga. Pakai baju koko, pakai sarung mala, pakai peci. Tetapi anehnya mereka yang berharap mendapatkan dukungan dari para ulama, dari para santri, dari pondok-pondok pesantren, dari para kiai, dari para ustadz, dari para buya, dalam kesehariannya sepertinya berseberangan dengan apa yang disebut dengan politik identitas. Padahal mereka melakukan politik identitas. Coba lihat, mana tokoh, mana para calon kita. Apakah dia calon presiden, calon wakil presiden, calon legislatif, calon gubernur, bupati, wali kota. Mana yang tidak mendekati para ulama? Mana yang tidak mendatangi pondok-pondok pesantren? Mana yang tidak mengunjungi para kiai, para ustadz, para buya? Mana yang tidak? Tetapi dalam kesehariannya mereka itu seakan-akan takut sekali dikatakan dekat dengan agama. Tapi yang jadi pertanyaan kita sekarang, apakah mereka takut dikatakan mempergunakan politik identitas, ataukah mereka itu cemburu dengan lawan-lawan politiknya yang kebetulan memang dekat dengan para ulama? Apakah ini yang dinamakan munafik itu? Di satu sisi mereka berlagak orang yang tidak mau dukungan dari ulama, tidak mau dikatakan memakai politik identitas. Tapi di sisi lain mereka berupaya untuk mendapat dukungan dari para ulama. Nah, sebaiknya ke depan ini hendaknya para ulama kita, para kiai, ustadz dan buya kita bisa memfilter. Kalau orang-orang yang selalu mengolok-olokkan agama dengan menyebut-nyebut kadrun, para pendukungnya, ataupun dia sendiri diam-diam seperti menggerakkan hal demikian, jangan didukung dia. Sebab kalau orang-orang itu didukung, ada kemungkinan nanti setelah mereka berkuasa, mereka juga akan menginjak agama. Mereka juga akan menindas kelompok-kelompok agama. Sebenarnya di dalam dasar negara kita sudah jelas. Negara kita sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Dan tepat sekali pemimpin kita perlu mendapatkan dukungan dari kelompok-kelompok agama. Agama Islam, agama Kristen, atau agama Nasrani, agama Hindu, Buddha, Konghucu. Perlu mendapatkan dukungan dari situ. Kalau dia ingin sukses nanti jadi pemimpin. Tetapi anehnya mereka itu sepertinya alergi sekali dengan agama. Mereka seperti Islamofobia. Jadi ke depan kalau ada juga yang melakukan itu, jangan didukung oleh tokoh-tokoh agama. Kalau banyak masanya yang kerjanya mengolok-olok Islam dengan mengatakan kadrun, hendaknya para ulama, para ustadz, para buya, jangan arahkan dukungan ke dia. Baik untuk calon presiden, wakil presiden, calon gubernur, bupati, wali kota, maupun calon legislatif. Supaya dia bisa membuktikan kalau dia tidak didukung oleh para ulama, oleh para ustadz,
oleh para buya, apakah dia bisa duduk? Jangan dia pergunakan suara para ulama, pengaruh para ulama, para ustadz, para kiai, para buya, hanya ketika saat pemilihan saja. Saat kampanye saja. Setelah usai pemilihan, setelah mendapatkan suara mereka, setelah mereka duduk, mereka lantas mengolok-olokkan Islam lagi dengan mengatakan kadrun. Jadi sekarang seluruh tokoh-tokoh agama hendaknya bisa memantau mana tokoh yang didukung oleh orang-orang yang sukanya mengolok-olok Islam dengan mengatakan kadrun, jangan dukung dia. Sebab itu sama dengan merendahkan Islam. Di dalam Islam telah ada prinsip, yakni lakum dinukum waliyadin. Agama kita bagi kita, agama yang lain bagi dia pula. Kita bersaudara. Kita sebangsa di setanah air. Dan kita jangan mau diadu domba oleh kelompok-kelompok, oleh orang-orang yang tidak senang dia kalau terwujud kerukunan umat beragama di negeri ini. Senang kita hidup rukun dan damai di negeri ini dengan beraneka ragam budaya, dengan berbagai agama. Senang kita hidup berbineka tunggal ika di negeri ini. Kita banyak agama, kita banyak budaya, kita banyak pulau, kita banyak adat istiadat. Senang kita. Karena itu, kalau ada orang-orang yang ingin mengadu domba kita, kalau ada kelompok-kelompok yang ingin mengadu domba kita, jangan mau. Mari kita ciptakan hidup rukun dan damai antar sesama umat beragama di negeri yang berpancasila ini. Anehnya, ditanya agamanya Islam. Dia mengaku Muslim. Tetapi dia senang sekali menyebut kadrun. Mengolok-olok Islam. Ini aneh sekali. Tidak terasa dia itu berdosa. Mengolok-olok agamanya sendiri. Jadi saat ini kuncinya lagi yang perlu dilakukan. Kalau ada tokoh yang maju, tetapi dia pelihara orang-orang yang suka mengolok-olok Islam, yang suka mencemooh-cemooh Islam, jangan dukung dia. Walaupun dia datang ke masjid dan musola, datang ke acara-acara agama dengan memakai baju koko, peci dan sarung, dengan berlagak seperti ulama, supaya mendapat simpati dari para ulama. Jangan percaya, jangan dukung dia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.